Kalau dilihat dari tayangan-tayangan yang barusan telah dirangkum, ini kan sudah jelas bahwa masyarakat begitu resah terhadap keberadaan sound horeg. Ada yang merusak rumah, ada yang mengganggu karena kebisingan yang luar biasa. Itu merupakan hal-hal negatif yang tentunya butuh kita sikapi bersama. Maka Majelis Ulama Indonesia setelah melakukan proses pengkajian dan juga penelitian terkait dengan fenomena sound horeg tersebut, ini pada Rabu yang akan datang akan mengumpulkan anggota Komisi Fatwa untuk memfatwakan terkait dengan keberadaan sound horeg tersebut. Itu Hmm, nanti kita akan keluarkan fatwa ya. secara resmi dalam menyikapi hal tersebut. Nah, apa landasan syar'inya sehingga membuat bahwa sound horeg ini dibilang apa namanya haram seperti itu, Pak? Haram itu kan khitabullah ya ta'allaku bi af'alil mukallafin yaktadi anitarki. Titah atau perintah Allah Tuhan kepada orang mukallaf yang harus ditinggalkan. Mhm. Sebabnya apa? Tentu sebabnya itu tidak sesuai dengan syariat. Hmm, Pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat itu harus ditinggalkan. Maka di sini ketika ada sebagian masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu orang lain, itu tentu harus ditinggalkan. Ini yang menyebabkan landasan yang menjadi beberapa pondok pesantren ya, pondok pesantren di Pasuruan itu mengharamkan keberadaan sound horeg. hmm. Ya, baik. Lalu ya itu tadi, ini bagaimana sebetulnya pertimbangan manfaat dan mudarat dalam menetapkan fatwa terkait sound horeg ini, Pak? Kalau manfaatnya itu mungkin untuk kalangan-kalangan yang menjadi pelaku usaha sound horeg, akan Hmm. tetapi kalau mafsadat atau madorotnya itu lebih banyak secara luas dialami oleh masyarakat. Keresahan masyarakat yang berujung kepada protes, Mhm. karena ketidaknyamanan, Mhm. Ya. kemudian kebisingan, belum lagi tontonan-tontonan yang mengundang maksiat semacam Erotis begitu ya? joget-joget, disko, Hmm. tarian, dan lain sebagainya, itu tentunya menjadi aspek madorot atau mafsadat yang ditimbulkan dari keberadaan sound horeg tersebut. Dan hal tersebut tentu dilarang oleh agama, Hmm. karena itu bisa mengganggu, memicu konflik, apalagi ada tontonan-tontonan yang memang dilarang oleh syariat. Joget antara laki dan perempuan, kemudian mengumbar aurat, sampai minum-minuman yang ada di sana, Hmm. termasuk Mhm. dentuman suara bising yang dihasilkan melalui musik-musiknya, itu tentu tidak dibolehkan oleh syariat. Mhm. Mhm. Baik. Ini Pak Hasan, ini sebagian orang ya ini menganggap bahwa sound horeg ini bentuk kreativitas begitu ya dan juga ada unsur budayanya. Nah sebetulnya budaya yang mana yang dimaksud? Apakah musik disco budaya Indonesia atau joget erotis budaya Indonesia? Seperti apa Anda menilainya, Pak? Nah, itu hanya klaim-klaim sepihak saja. Kalau itu Hmm. dikatakan budaya Indonesia, budaya yang mana? Karena itu adalah budaya-budaya seperti musik disco dan Mhm. musik-musik rock. Itu kan budaya eh, impor ya, budaya Mhm. impor dari luar yang itu lebih banyak tidak berkesesuaian dengan kultur dan budaya masyarakat itu sendiri. Terlebih di sini masyarakat Indonesia yang terkenal agamis, santun, kemudian ramah, menghargai antara satu dengan yang lain, itu tidak sesuai dengan apa yang dipertontonkan oleh keberadaan sound horeg tersebut, pementasan sound horeg tersebut. Ini kalau dikatakan budaya, kultur masyarakat, kultur dari mana dan budayanya siapa, ini penting untuk menjadi pertanyaan dan catatan kita bersama. Mhm. Baik, Pak Hasan, ini bagaimana sikap ulama begitu ya jika sebagian pengusaha sound system ini justru menolak fatwa ini? Ya tentu kita mendorong kepada aparatur pemerintahan, baik kepolisian maupun aparat pemerintahan di daerah untuk menertibkan hal tersebut. Kalau perlu dikeluarkan perda, Mhm. peraturan daerah yang bisa menertibkan dan tentunya kalau memang ini ekstrim sekali bisa melarang keberadaan hal tersebut. Karena jelas-jelas ini merugikan dan meresahkan masyarakat. Maka kita dorong pemerintah maupun aparat untuk menertibkan hal-hal yang seperti ini. Ya, baik. Kalau dari MUI sendiri, ini seperti apa himbauan
terkait dengan hal ini kepada masyarakat, terutama terkait dengan polemik sound horeg ini, Pak? Silakan. Majelis Ulama Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur sedang melakukan proses pengajian yang akan difinalisasi pada Rabu yang akan datang melalui sidang Komisi Fatwa. Maka secara kasat mata kita bisa menyaksikan tadi aspek-aspek mafsadat atau kerusakan atau madorot yang ditimbulkan sound horeg tersebut. Dari sini kemudian kita bisa mengambil kesimpulan sebenarnya yang nanti akan difinalisasi di Komisi Fatwa bahwa tontonan tersebut, hal-hal tersebut tentu berseberangan atau bertentangan dengan syariat dari agama Islam itu sendiri. Maka di sini nanti MUI akan mengeluarkan fatwa sebagai panduan, sebagai rujukan hukum terhadap keberadaan sound horeg tersebut, dan rujukan fatwa ini bisa dijadikan aparat, baik aparat kepolisian maupun pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis yang dibutuhkan. Terlebih ada regulasi juga yang nanti akan disusun atau dikeluarkan untuk melarang atau untuk menertibkan keberadaan dari sound horeg tersebut. Baik, kami nantikan update selanjutnya terkait dengan kebijakan mengenai sound horeg ini ya Pak Hasan, ya, agar memang tidak meresahkan, merugikan warga begitu.